bahwa hukum itu jangan pernah menjadi peralatan kekuasaan. Hukum itu biarkan tegak ya dengan substansi keadilan. Kalau hukum tegak sebagai peralatan kekuasaan, maka hukum itu bukan menumbuhkan keadilan, tetapi hukum itu bisa menjadi peralatan untuk kezaliman. Saya tahu anatominya, jadi kalau mau bukan begitu caranya. Caranya seperti apa? Ya karena saya tidak mau, ya saya tidak perlu ceritakan caranya. Tapi saya tahu caranya kalau mau. Penulis skenario, sutradara, dan aktor utama sekaligus. Saya kira sangat detail. Beliau as a politician ya, harus diakui. Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum telah bebas setelah menjalani pidana penjara di Lapas Sukamiskin Bandung sejak tahun 2014. Beberapa hari setelah bebas murni pada Juli lalu, Anas didaulat menjadi Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Anas menyatakan PKN tidak akan mendukung pasangan capres-cawapres manapun di Pilpres 2024 yang akan datang. Untuk membahas situasi politik tanah air, saya Yasmin Muntas mengundang Ketua Umum PKN Anas Urbaningrum dalam Open Minded kali ini. Mas Anas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Yasmin, apa kabar Mbak Yasmin? Lama nggak ketemu nih. Iya, saya juga. Apa kabar Mas Anas? Alhamdulillah, Baik, selalu ya. alhamdulillah baik. Mas, sejak keluar aktivitasnya Mas Anas apa nih? Tapi yang di luar politik loh. Yang di luar politik ya ketemu teman-teman lah, ngobrol-ngobrol santai. Intinya adalah bayar utang silaturahim. Sudah lama nggak ketemu, sebagian teman-teman tidak sempat ke Bandung. Tentu saya mesti bayar utang itu, termasuk juga bayar keadilan silaturahim buat teman-teman yang datang ke Bandung kan. Dibalas berarti. Ya kira-kira berbalas kunjungan. Kita Betul. sama bareng pas. Mas Anas tuh kan bebas murni 10 Juli ya, 10 Juli 2023. Betul ya? Betul. Dan beberapa hari kemudian Mas langsung jadi ketua umumnya Partai Kebangkitan Nusantara. Ini beberapa waktu yang lalu masih ada juga media yang agak ketuker nih bilangnya Partai Kebangkitan Nasional, tapi yang benar kan Nusantara ya. Kebangkitan Nasional. Ya, Ketularan Kebangkitan Nusantara, tetapi memang untuk kebangkitan nasional Indonesia. Oh gitu. Nah itu gimana prosesnya, kok cepat sekali ya langsung jadi ketua umum dalam beberapa hari setelah dinyatakan bebas murni? Itu sudah di planning jauh-jauh hari atau bagaimana? Tentu mempersiapkannya cukup panjang ya, tidak tiba-tiba. Itu yang mempersiapkan itu adalah Pak Pasek dan kawan-kawan. Karena saat itu saya sedang di Bandung, tetapi seluruh prosesnya itu tentu saya ikut di dalamnya, tapi tidak mengurusi hal-hal teknis. Mas, saya tertarik dengan lambangnya nih, lambang PKN. Itu burung Raja Wali ya? Ini bukan burung emprit, bukan burung kepodang ya. Ini spiritnya adalah Raja Wali yang kuat. Nggak ada warna birunya ya di situ ya? Warna birunya ada, cuman nggak kelihatan di dalam karena ini merah putih di sini. Mas, setelah pengalaman pahit di dunia politik, Mas Anas kok nggak kapok ya masih mau jadi politisi? Politik itu adalah urusan publik, ya kan? Setiap aktivis itu dididik untuk mendefinisikan kebahagiaannya melampaui urusan pribadinya. Jadi kebahagiaan seorang aktivis itu tidak terhenti pada dirinya sendiri, melampaui itu, masuk pada urusan orang banyak, urusan publik. Politik itu adalah urusan publik karena di situ ada yang namanya pertarungan untuk melahirkan kebijakan. Kebijakan buat apa?
buat orang banyak. Jadi ketika saya pernah mengalami episode yang ya sebut saja pahit atau getir, ya itu kan episode di permukaannya, tetapi itu sama sekali tidak merusak substansi kesadaran dan komitmen untuk tetap hadir di dalam proses-proses yang terkait dengan kepentingan orang banyak. Kira-kira ya seperti itu, sesederhana itu saya melihatnya. Jadi kalau substansinya tidak ada yang berubah, maka kapok itu terminologi yang ya tidak relevan ya. Ibaratnya kalau terhenti sebentar ya nggak apa-apa, jalan lagi, atau dibikin tersungkur atau dibikin terjatuh ya nggak apa-apa, berdiri lagi. Hal yang ya biasa aja itu dalam kehidupan, apalagi politik yang kadang-kadang, bukan kadang-kadang, memang seringkali kan keras kan. Mas, di episode yang tidak mengenakan tadi, Mas kan selama ini selalu merasa atau mengatakan bahwa saya ini dizalimi gitu kan. Bahkan ya kalau sekarang narasi itu disebutkan orang lagi, Mas kan juga dulu mengatakan bahwa ya, maaf saya harus mengulang itu ya, gantung Anas di Monas kalau memang korupsi gitu ya, intinya begitu. Betul. Nah, dan kemudian Anda merasa dizolimi. Nah, menurut Mas Anas siapa yang melakukan itu ke Mas Anas? Buat saya sekarang, saya tidak tidak ingin mengulang-ulang tentang siapanya, tetapi saya ingin mengangkat ya bahwa peristiwa seperti itu sebaiknya tidak boleh terjadi pada anak bangsa yang lain. Jadi biarkan kalau itu terjadi pada Anas, biarkan itu jadi contoh saja. Jangan terjadi pada yang lain gitu. Kalau ada sekarang kita punya tunas-tunas muda ya, anak-anak bangsa yang berbakat. Nah, anak-anak bangsa seperti ini siapkan lapangan saja untuk berkompetisi, untuk balapan gitu. Siapa yang paling depan biarkan dia jadi juara. Jangan ada yang di tengah jalan dipatahin kakinya, ya kan? Atau didorong biar tersungkur di jalan. Nah, saya hanya ingin mengirim pesan seperti itu. Intinya adalah bahwa hukum itu jangan pernah menjadi peralatan kekuasaan. Hukum itu biarkan tegak ya dengan substansi keadilan. Kalau hukum tegak sebagai peralatan kekuasaan, maka hukum itu bukan menumbuhkan keadilan, tetapi hukum itu bisa menjadi peralatan untuk kezaliman, untuk menzalimi orang, golongan, atau kelompok. Nah, saya ingin mengirim pesan-pesan pokok seperti itu saja. Karena buat saya, Anas atau siapa yang ngerjain Anas itu bukan isu pokok buat saya. Isu pokoknya adalah bagaimana kejadian pahit itu kebetulan itu menimpa pada Anas, bisa menjadi pelajaran, bisa menjadi hikmah ya untuk kepentingan, keperluan menata Indonesia ke depan yang lebih baik. Artinya apa? Artinya saya tidak menyediakan diri untuk memelihara dendam, ya kan? Tetapi kalau ada peristiwa itu mesti diingat, peristiwa itu mesti menjadi pelajaran. Di situ mudah-mudahan tumbuh yang bernama hikmah. Itu saja. Oke, saya catat 2 poin. Anda berarti mendapat hikmah dari peristiwa ini dan juga tidak dendam berarti ya. Tidak ada rasa dendam atau sakit hati. Hikmah yang penting bukan hikmah pribadi buat Anas. Kalau saya kan memang kalau mau dibilang ya dipaksa untuk melalui episode yang pahit dan getir kan. Jadi isunya bukan tentang pribadi Anas, hikmah itu. Tetapi hikmahnya adalah bagaimana perjalanan ke depan hal-hal yang tidak baik, tidak patut ya, tidak seharusnya terjadi, itu jangan terjadi lagi pada orang gitu, pada orang lain gitu. Apalagi ya sebut saja kalau dalam konteks
sosiologi kepemimpinan bangsa, ya potensi kepemimpinan bangsa kan banyak sekali. Biarkan itu tumbuh mekar dengan warna-warni, dan warna-warni itu biar berkompetisi dengan indah gitu. Kalau kompetisinya indah di ruang ruang yang bebas merdeka, ya, sebut saja kalau dalam bahasa yang ini, biarkan mekanisme pasar politik, ya, yang menilai itu, tidak ada intervensi faktor kekuasaan misalnya, itu akan membuat perjalanan kita ke depan lebih sehat gitu. Mas, kalau dengar paparan atau yang disampaikan Mas Anas barusan, berarti kalau ada tudingan bahwa kemarin kan seperti yang kita tahu ya, dalam beberapa waktu terakhir kan Partai Demokrat coba diambil alih oleh Pak Muldoko ya, dan nama Mas Anas tuh disebut-sebut juga di situ. Nah, berarti itu nggak berdasar dong tudingannya? Kalau Anas yang ngambil, bukan begitu caranya. Oke. Saya tidak mau bilang panjang-panjang, tetapi saya tahu anatominya, jadi kalau mau bukan begitu caranya. Caranya seperti apa? Ya karena saya tidak mau, ya saya tidak perlu ceritakan caranya. Tapi saya tahu caranya kalau mau. Oke. Oke. Nah ini satu lagi yang tadi sempat saya juga penasaran. Mas Anas kan cerita soal sempat menyebut juga nih bahwa penyebutan nama saya oleh Nazarudin itu atas titipan pihak-pihak tertentu gitu kan? Saya tahu itu dan saya yakini itu, tapi sekali lagi itu bagian dari cerita kemarin yang tidak perlu saya ulang-ulang karena tidak ada gunanya, dan buat saya sekali lagi tidak ada isu pribadi, tidak ruang dan waktu saya terlalu berharga untuk dikembalikan pada urusan-urusan seperti itu. Yang paling penting itu tadi, bagaimana ada hikmah ke depan yang mesti dipetik. Tapi kenapa saya tanya begitu? Karena saya sebagai pribadi penasaran sekali. Karena Nazarudin kan sama Anas Urbaningrum sama-sama di Lapas Sukamiskin. Apakah di sana Mas Anas ada komunikasi dengan yang bersangkutan ketika sama-sama menjadi penghuni? Ya tentu ada komunikasi, tapi ada yang jauh lebih intens komunikasi. Siapa itu Mas? Adalah. Nah tapi maksud saya gitu, jawaban Mas Anas bahwa atas titipan pihak-pihak tertentu itu terjawab nggak ketika berkomunikasi dengan Nazarudin? Terjawab tentu saja. Tadi Mas Anas di luar sini sebelum kita taping sempat menyebut ketika hendak, itu bukan. Maksudnya ketika mau keluar Nazarudin melakukan apa? Ya tidak perlu saya ceritakan di sinilah ya kan. Off the record berarti ya. Ya oke. Saya nggak akan menyebut berarti. Oke. Satu lagi juga begini, Mas Anas tadi bicara soal hukum. Anda dalam kesempatan tertentu atau di salah satu kesempatan juga pernah menyebutkan begini, ada orang yang salah tapi dihukum. Ada orang yang tidak salah tapi dihukum. Tapi ada orang yang salah tapi tidak dihukum. Nah, Anda punya gambaran atau contoh siapa orang yang salah? Bukan yang tidak salah loh. Yang salah tapi tidak dihukum. Gini. Atau siapa yang Anda maksud dengan narasi itu? Gini. Jadi dulu ketika saya mahasiswa semester awal, saya membaca buku tentang peradilan sesat. Cerita pokok dari buku itu adalah bahwa banyak orang dihukum di dalam daftar buku itu, ya kan, menjalani hukuman yang lama, tapi kemudian sekian waktu kemudian, sekian puluh tahun kemudian, bahkan ada yang ganti abad, baru ketahuan bahwa dia tidak bersalah. Itu adalah fakta bahwa ini cerita tentang sosiologi hukum ya. Bahwa bisa di dalam proses hukum itu yang terkena hukuman adalah orang yang sesungguhnya tidak bersalah,
orang yang seharusnya tidak dihukum, tetapi oleh proses hukum yang hukum itu tidak hadir di ruang yang kosong. Seringkali hukum berinteraksi dengan hukum-hukum kekuasaan yang bekerja, ya kan? Hukum tentang hukum besi kekuasaan, maka hukum itu kemudian yang tegak bukan keadilannya, tetapi hukum itu tegak karena faktor-faktor intervensi kekuasaan. Satu, itu contoh, ya kan? Contoh. Yang kedua, ada nggak orang yang sesungguhnya bersalah tetapi tidak dihukum? Ya banyak, banyak. Itu kalau ditanya orang-orang yang mengerti hukum dengan mudah. Saya kan tidak mengerti hukum, cuman saya tahu persis bahwa di dalam penanganan kasus misalnya, ada orang yang mestinya dipanggil, tidak dipanggil. Ada orang yang mestinya diproses, tidak diproses. Ya kan? Kalau diproses, itu terang. Tetapi di dalam prosesnya memang dihindari untuk dipanggil. Artinya dihindari untuk tidak diproses kan. Artinya apa? Substansinya apa? Ya memang ada orang yang harus diproses, ada orang yang dihindari untuk diproses. Ya, kalau mau dibahasakan kemudian dalam bahasa sederhana adalah ada orang yang tidak bersalah tetapi dihukum, tetapi juga ada atau bahkan banyak orang yang sesungguhnya bersalah tetapi tidak diproses hukum. Itu cerita tentang sosiologi hukum kan? Ya. Jadi memang hukum itu bukan hanya kata-kata yang ditulis, tetapi hukum di dalam prakteknya itu tidak cerita tentang hukum itu sendiri. Hukum dalam prakteknya itu berinteraksi, ya kan? Berinteraksi dengan faktor-faktor non-hukum. Faktor-faktor non-hukum itu yang paling menonjol apa? Kuasa politik dan kuasa modal. Kan begitu saja. Dan ya kan? Itu yang terjadi pada Anda? Ya, saya merasakan bahwa, dan saya tahu persis bahwa saya tidak seperti yang didakwakan, ya kan? Tidak seperti yang dituntut, tidak seperti yang divoniskan itu. Itu saya tahu persis. Dan itulah sebabnya sampai hari ini sebenarnya Mas Anas masih menyimpan rasa penasaran dan ingin agar ini semua didiskusikan lagi supaya mendapatkan keadilan walaupun bukan di mata hukum karena Anda sudah melakukan sampai PK ya. Iya, saya dalam bahasa sederhana bahwa secara hukum saya sudah inkrah, ya kan? Tetapi secara keadilan ini jauh dari inkrah, kan begitu. Soal orang percaya, ada yang tidak percaya, itu urusan lain. Tetapi saya tahu persis bahwa apa yang didakwakan, dituntut dan divoniskan itu tidak seperti yang saya alami. Oke. Gitu. Mas, kalau begitu, bisakah Anda membandingkan penegakan hukum di era Presiden SBY dengan di era Presiden Jokowi sekarang? Menurut Anda sudah berbeda atau masih sama saja? Dalam banyak hal, saya kira di dalam sistem politik yang demokrasinya belum mapan betul, ya, itu selalu ada ruang bahwa hukum itu berinteraksi dengan intens dengan kuasa politik dan kuasa modal. Oke. Nah, kalau itu konteksnya, maka ya menurut saya dalam beberapa hal ya kritik-kritik publik ya tentang bagaimana sistem hukum bekerja ya memang ada yang diperbaiki, tetapi ada juga langgam lama yang masih bisa dirasakan. Misalnya yang masih bisa dirasakan langgam lama seperti apa, Mas? Ya, kalau itu sih tidak perlu ditanyakan, barang udah publik tahu kok ngapain. Ya, tapi saya kan mau dengar dulu dari mulutnya Mas Anas gitu paparannya. Ya, menurut saya
Kalau yang bertanya lebih tahu dari yang ditanya kan tidak perlu dijawab, ya Oke kan? lah. Oke, Apalagi oke. kalau publik secara luas sudah lebih tahu, kan tidak perlu dijelaskan. Yang perlu dijelaskan adalah yang publik belum tahu. Kalau udah tahu, apalagi yang bertanya lebih tahu, ya tidak perlu dijelaskan dong. Oke, oke. Mas, ini kita ke PKN ya, Mas. Mas Anas itu kan kena kasus seperti yang tadi disebutkan, lalu kehilangan hak politik ya untuk 5 tahun mendatang. Lalu dengan PKN ini Mas merasa bisa bangkit kembali nggak? Ini bukan soal perasaan sebetulnya ya. Ini soal perjuangan. Jadi kalau saya ingat kemarin Pak Jokowi bilang ya politik sekarang itu harusnya perdebatan gagasan, bukan perasaan kan gitu. Ya ini agak beda, tetapi saya ingin mengambil itu sebagai titik awal kalimat bahwa yang saya lakukan ini bukan soal perasaan, tetapi soal perjuangan. Perjuangan yang episodenya tidak boleh berhenti. Boleh tersendat sebentar, ya kan? Atau dihentikan sementara, atau terhambat sementara waktu, tetapi tidak boleh berhenti. Karena perjuangan itu sesuatu yang hanya berhenti kalau kehidupan kita berhenti. Kan kira-kira begitu. Nah, itulah prinsip mengapa ketika sahabat-sahabat saya merintis partai baru bernama PKN, ini adalah bagian dari perjuangan itu. Sahabat-sahabat itu mengatakan bahwa partai ini disiapkan buat saya, ya kan? Tetapi buat saya, ya bagi saya bukan begitu jalan ceritanya. Partai ini bukan dipersiapkan buat saya, tetapi partai ini adalah sarana perjuangan bersama untuk ya ikut berkontribusi agar perjalanan Indonesia ini ke depan makin baik, kan begitu. Republik ini kan ada bagian-bagian yang sudah baik, tetapi kan faktanya ada bagian-bagian yang belum baik-baik saja. Nah, yang belum baik-baik saja ini artinya ruang yang tersedia bagi perjuangan itu. Dan di dalam bagian perjuangan itu ada PKN. Jadi sesimpel itu, sesederhana itu. Dan PKN sebagai partai itu bukan seperti petani yang menanam cabai atau menanam kangkung yang 30 hari bisa panen, cabai misalnya 2 bulan, 3 bulan bisa panen, atau tanam padi 110 hari bisa panen, tanam jagung juga seperti itu. Tapi partai itu adalah investasi politik jangka panjang. Ini seperti tanaman keras lah ya. Tanaman keras ya, kalau mau agak idealis dikit ya, ini seperti tanam pohon jati yang memang orientasinya jangka panjang. Tentu ada ukuran-ukuran capaian-capaian jangka pendek juga untuk menuju jangka panjang itu. Dan itu sekali lagi soal perjuangan. Ini kalau dari narasi yang tadi saya dengar Mas Anas sampaikan, itu kok kayaknya arah-arahnya ke perubahan ya? Atau keberlanjutan? Coba, atau ke perubahan mix dengan keberlanjutan. Kalau menurut saya itu kan perang terminologi saja, perang jargon, ya kan? Perang, dan yang lebih penting menurut saya bukan perang jargonnya, tetapi adalah kontestasi gagasan yang detail gitu. Kontestasi gagasan yang detail, Indonesia mau dibawa seperti apa? Karena faktanya yang namanya keberlanjutan, ya kan? Yeah. Itu pasti di situ ada elemen perubahan. Yang namanya perubahan itu pasti ada elemen yang
yang berlanjut. Kan yang namanya kontinuitas itu baru ada maknanya kalau di situ ada change, ada perubahan kan. Sebaliknya juga begitu. Jadi realitasnya tidak ada yang namanya perubahan tanpa kontinuitas, tidak ada kontinuitas tanpa perubahan. Kalau ada kontinuitas, kalau tidak ada perubahan, bagaimana? Ya kan? Kalau mau ada kontinuitas, mesti ada perubahan Ada perubahan juga. juga. Kalau enggak namanya kemandekan kan? Ya jadi ini ya memang perang jargon namanya kampanye, tetapi menurut saya mesti dibuka ruang percakapan publik, perdebatan publik yang lebih sehat dan detail, yang jernih untuk kalau dalam konteks Pilpres ya disandingkan saja perdebatan ya pikirannya itu di antara 3 pasang calon. Berarti kalau dari narasi yang barusan, itulah mungkin alasan kenapa PKN mau netral. Karena di satu sisi ada perubahan, di sisi lain ada keberlanjutan jargonnya seperti itu. Atau alasan apa Mas? Kenapa PKN memilih netral? Padahal kan kalau misalnya dukung salah satu paslon misalnya, itu kan bisa dapat efek ekor jas kan. Biasanya kan partai-partai karena itu dukung-dukung gitu. Ya dari jas sendirilah nanti. Tapi begini, yang PKN ingin menawarkan hal baru, bahwa sebelum menentukan pilihan itu yang penting untuk dilihat adalah gagasannya, pikirannya, program detailnya, ya kan? Gagasan, pikiran, program detail itu akan terurai ya secara luas adalah pada masa kampanye kan? Pada masa kampanye, meskipun juga sebelum kampanye sudah muncul, tetapi sebelum masa kampanye yang lebih tampil ke depan itu kan sosoknya, sosok capres, sosok cawapres kan, tapi kan pikirannya, gagasannya, program-program detailnya itu belum dikuliti kan, belum diperdebatkan. Jadi belum ada kontestasi gagasan. Kalau gagasannya sama misalnya, tapi kalau dipercakapkan, detailnya kan bisa beda, misalnya. Apalagi kalau gagasannya beda. Jadi PKN ingin menawarkan cara baru. Sebelum menentukan pilihan, jangan hanya sosoknya yang dilihat, tetapi adalah detail-detail pikirannya, jalan pikirannya untuk Indonesia itu seperti apa. Jadi buat PKN tidak netral, PKN akan milih, tetapi milihnya pada saat yang tepat ketika pertimbangan memilih itu sudah lengkap, kira-kira begitu. Oke, sekarang belum lengkap, tapi dari sumber yang bisa dipercaya, saya mendengar katanya ada orang PKN atau mungkin dari Mas Anas, ada yang sedang membuka komunikasi dengan Timnas Amin, betul nggak? Kalau komunikasi, saya sendiri itu komunikasinya dengan semuanya, karena di tiga-tiganya banyak teman, banyak sahabat yang selama ini biasa komunikasi, dan terus terang ya semuanya ngajak ke sini dong dengan alasan dan pertimbangan masing-masing. Jadi bukan hanya teman komunikasi, saya juga komunikasi, karena kan tidak ada yang tidak teman di situ. Jadi kalau dalam hal komunikasi atau silaturahim itu terjadi semua, terjaga semuanya. Tetapi di dalam hal PKN akan menentukan pilihan dukung yang mana, memang sekarang di internal PKN sedang dalam proses pematangan dan perdebatannya itu memang dibikin serius gitu. Oke. Kalau semuanya ngajak, ada barrier nggak? Karena misalnya di salah satu paslon itu ada Partai Demokrat. Pilihan politik ya untuk urusan yang sangat penting kan tidak boleh dikalahkan dengan sentimentalisme, ya kan? Jadi nggak boleh sentimental ya itu mengalahkan substansi, ya kan? Kira-kira begitu. Tetapi tentu hal-hal seperti itu juga bukan hal yang mudah dilupakan, bukan. Tetapi Mbak Yasmin kan tahu, saya tidak pernah ada soal sampai kapanpun dengan Partai Demokrat. No.
Nggak pernah soal. Saya pernah jadi ketua umum Partai Demokrat kok. Masa saya punya soal dengan Partai Demokrat? Tidak mungkin kan gitu. Tetapi bahwa di dalam dinamika dulu pernah ada gesekan dengan orang-orang tertentu di Partai Demokrat, ya faktanya seperti itu. Jadi beda konteks. Anas dengan Partai Demokrat sampai kapanpun tidak boleh dan tidak akan pernah ada soal dengan Partai Demokrat. Tapi intinya itu tidak akan menjadi barrier ya. Seandainya misalnya memilih untuk berlabuh ke Prabowo Gibran, misalnya itu nggak akan jadi barrier. Pikiran, gagasan, dan Indonesia masa depan yang cerah itu tidak boleh sekali lagi kalah pangkat dengan sentimentalisme. Mas, saya penasaran pendapat Anda pribadi soal IKN. IKN? Apanya? Apa menurut Anda itu perlu nggak ibu kota negara itu ada dan segera direalisasikan di tahun 2024 misalnya, atau nanti aja, atau malah nggak usah sama sekali? Spiritnya menurut saya setuju. Spiritnya adalah kalau konteksnya adalah untuk menumbuhkan dan memperkuat spirit Indonesia sentris sebagai koreksi Jakarta sentris atau Java sentris, saya setuju. Oke. Tetapi saya kan keliling ya ke daerah-daerah. Saya mendengar beberapa kepala daerah misalnya di timur ya mengatakan, kalau mau Indonesia sentris, fokusnya jangan hanya di IKN saja dong. Nah, daerah-daerah sekitarnya juga harus ditumbuhkan gitu. Karena kalau hanya IKN saja yang difokuskan, dipikirkan, ya nanti akan muncul IKN sentris, bukan Indonesia sentris. Nah, kira-kira gitu yang saya dengar. Saya kira pikiran seperti ini, ya, kritik seperti ini perlu didengar. Karena kalau kita ingin membangun Indonesia sentris, ya, dan itu menurut saya ide yang tepat dan relevan, maka perdebatan publik untuk di dalam tahapan-tahapan itu selalu ada perbaikan-perbaikan, koreksi-koreksi, itu harus dibuka gitu. Toh soal pindah ibu kota itu kan bukan ide baru, ide lama tahun 50-an, 60-an sudah muncul. Jadi menurut saya ini bukan barang baru. Hanya memang pada pemerintahan Pak Jokowi ini dieksekusi kan begitu dan diberi judul IKN ya kan, mirip dengan PKN kan beda. Berarti ini makanya saya dari tadi mencoba meraba nih atau menebak-nebak nanti at the end Partai Kebangkitan Nusantara itu akan berlabuh kemana gitu. Nah, lalu soal sosok 3 capres nih. Mas Anas kan tadi bilang semuanya kenal gitu, tapi ada penilaian tertentu nggak? Maksudnya ke masing-masing karakter tersebut. Betul, saya kan memang kenal pribadi dengan ketiga-tiganya. Saya kenal Pak Anies, ya kan? Dalam dunia aktivis angkatan saya, ya kan? Kenal Pak Ganjar. Dulu ketika sebagai aktivis memang belum banyak ketemu, tetapi sebagai politisi kan banyak ketemu, banyak diskusi. Pak Prabowo saya kenal dan sejak mahasiswa berinteraksi kan begitu. Pak Muhaimin sahabat, ya kan. Kemudian Pak Mahfud senior saya, kenal banget saya. Yang saya belum kenal pribadi kan hanya Pak Gibran. Karena Pak Gibran memang generasi baru kan, generasi baru yang tumbuh ya, yang ketika saya masih di Bandung ya kan. Jadi memang saya belum kenal secara pribadi. Artinya poin saya adalah kalau urusan komunikasi, relasi pribadi itu ya memang semuanya teman, nggak ada soal dengan itu. Ya. Tetapi kalau dalam konteks partai kan nggak boleh pilihan partai itu dipersonalisasi menjadi pilihan elit partai. Saya justru ingin membangun tradisi baru di PKN, suara-suara kader dari seluruh Indonesia itulah yang muncul kemudian nanti diolah gitu. Kalau semuanya top down dari elit partai, dari pimpinan nasional atau dari DPP, ya itu bukan tradisi baru tapi lama kan namanya gitu. Kami ingin baru tapi juga baru. Sebagai kandidat yang belum dikenal oleh Mas Anas, bagaimana Anda atau pendapat Anda mengenai pencalonan Gibran sebagai cawapres? Saya sedang dalam proses mengenali sekarang. Oke. Pendapatnya apa?
dengan pencalonannya yang penuh kontroversial dengan putusan MK, lalu dianggap belum banyak berpengalaman, dan juga tudingan politik dinasti. Menurut Anda itu politik dinasti atau bukan? Ya, fakta politik di dalam perdebatan yang menyertai kemunculan pasangan Prabowo Gibran itu seperti itu. Perdebatan publiknya kan seperti itu. Kalau saya misalnya termasuk yang dimintai saran misalnya, ya lebih bagus lewat satu tahapan lagi lah misalnya. Misal nih simulasi ya, dari wali kota Solo misalnya, kemudian kesempatan maju di Pilgub Jawa Tengah atau Pilgub Jakarta atau mana misalnya. Itu buat saya pribadi lebih manis, ya kan? Tetapi namanya proses politik kejadiannya seperti itu, dan kejadian yang menyertai hadirnya pasangan Prabowo Gibran itu ya itu tadi menimbulkan perdebatan publik yang ya mudah-mudahan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Yang lebih manis seperti itu, tetapi yang lebih manis itu kan belum tentu kejadian, ya kan? Tapi ya, faktanya seperti itu. Tapi menurut Mas Anas itu bagian dari dinasti politik nggak, seperti tudingan banyak orang? Tergantung definisinya. Kalau definisi misalnya dinasti itu anak langsung atau bapak langsung atau istri atau suami langsung, ya kan. Tetapi kalau dikembalikan misalnya dengan alasan yang lain, ini kan hanya pencalonan, pemilihannya kan suara rakyat, suara Tuhan, kan perdebatannya seperti itu, kan gitu. Toh kemudian ada yang dikembalikan pada itu tadi, yang milih siapa kan gitu. Nah, tapi pertanyaan itu juga kemudian bertemu dengan realitas bahwa pemilih kita, ya kan, itu kan ada segmentasinya kan. Pemilih kita ada pemilih yang sudah relatif kalkulatif rasional, ya kan. Ada juga pemilih yang lain, segmen yang lain yang cara berpikirnya lebih sederhana. Ya kan, ada segmen yang lain yang mungkin yang penting milih, ikut saja kan. Jadi memang perdebatannya tidak mudah. Jadi menurut saya memang kalau dari sisi konsep ideal demokrasi itu tadi lebih manis, ya kan, lebih manis melewati satu etape lagi. Menurut saya nih ya, teropongan saya itu juga ada perdebatan seperti itu di dalam diri Pak Jokowi, menurut saya ya. Tetapi bahwa kemudian Pak Jokowi menyimpulkan itu bersama koalisi ya, koalisinya Pak Prabowo, yaitu realitas politiknya. Dan mungkin juga pertimbangannya ini soal momentum atau yang lain-lain lah ya. Berarti kalau dari paparan itu saya bisa mencoret satu paslon nih kayaknya, Sepertinya antara nomor 1 atau nomor 3 nih PKN akan berlabuh mungkin. Ya, saya tidak bisa melarang Anda seperti itu. Ya kan? Masa mau dilarang? Tetapi maksud tapi saya adalah, saya belum tentu benar atau benar kira-kira nggak mau dijawab juga pasti. Ya, memang tidak boleh dijawab. Kalau saya pribadi, ya saya bisa jawab. Tetapi dalam diri saya melekat urusan partai. Saya harus menghormati tradisi partai. Mas, di media Anda juga banyak ditanya ini kapan ketemu Pak SBY, tapi saya nggak mau nanya itu. Saya mau nanya. Bener nggak mau nanya? Nggak, mau nanyanya dari arah yang lain. Maksudnya PKN kan katanya akan berkomunikasi dengan semua partai politik. Betul. Apakah itu termasuk ke Demokrat? Saya misalnya tadi acara di acara Bawaslu, saya ketemu teman lama saya, Bung Hinca Panjaitan, ya ngobrol-ngobrol sebentar, biasa aja gitu, nggak ada yang aneh gitu. Misalnya seperti itu. Ketika undian nomor urut capres cawapres, saya ketemu sahabat saya Beni Harman, Rifki, ya biasa aja kami ngobrol-ngobrol. Jadi nggak ada hal yang aneh gitu. Kalau soal silaturahim atau komunikasi atau apapun lah namanya kan. Gitu. Jadi berarti sebenarnya ya sebagai politisi emang semua komunikasi akan dilakukan kan, nggak ada barrier terhadap Partai Demokrat misalnya begitu ya?
Ya, ya itu tadi. Iya, iya, Ya, oke. saya nggak pernah ada soal dengan Iya, makanya Partai Demokrat. media tuh kenapa penasaran sekali ya bertanya kapan ketemu Pak SBY, kapan ketemu Pak Ya SBY. memang harus dimulai dari makan bakso Sukowati. Di mana tuh saya nggak tahu Ya, bakso Sukowati. ya deket-deket lah. Oke, Mas Anas juga yakin pemilu ini akan berlangsung 2 putaran. Kenapa saya Untuk yakin itu? pilpres ya, untuk pilpres saya yakin 2 putaran karena ketiga pasang calon ini cukup kompetitif ya. Kalau ketiga pasang calon cukup kompetitif, ya untuk 1 putaran 50% plus 1, ada pasangan yang dapat 50% plus 1, rasanya dari kalkulasi politik itu sulit. Bukan tidak mungkin, ya kan mungkin saja, tetapi tingkat kemungkinan 2 putaran jauh lebih besar. Oke. Gitu. Dan Mas Anas sekarang ini melihat pemerintahan Jokowi dan juga demokrasi di era Jokowi ini seperti apa penilaian Mas Anas? Ya plus minus lah, menurut saya plus minus. Tetapi memang secara umum isu terakhir yang terkait dengan MK itu ya agak kurang indah, agak kurang manis lah. Dalam perjalanan kan sebetulnya sudah relatif baik ya. Bagus, relatif manis. Tetapi ya kalau kita mau objektif ya memang di bagian yang terakhir ini agak kurang manis. Tetapi sebagai pilihan politik Pak Jokowi, yaitu pilihan beliau, karena saya lihat memang Pak Jokowi ini penulis skenario, sutradara, dan aktor utama sekaligus. Saya kira sangat detail beliau as a politician ya, harus diakui. Oke. Ya boleh diperdebatkan, tetapi menurut saya as a politician beliau sangat detail. Bukan hanya sutradara tapi penulis skenario juga menurut saya, dan aktor utama dari proses ini. Wajar juga karena beliau presiden ya. Dan, itu fakta politik yang di depan kita, dan itu terbantu oleh approval rating Pak Jokowi yang dari survei-survei memang kategorinya untuk periode kedua tahun ke-9 itu tinggi, diakui atau tidak diakui. Faktanya memang approval ratingnya tinggi. Sebabnya apa bisa diperdebatkan, tetapi angkanya memang tinggi, dan angka yang tinggi itu menurut saya membuat Pak Jokowi confident untuk memainkan peran dirinya sebagai itu all round. Banyak orang yang melihat Pak Jokowi itu berubah dari 2014 dengan sekarang ketika mau mengakhiri masa jabatannya. Tapi kalau dari narasi Mas Anas yang tadi Mas Anas bilang bahwa penulis skenario, pemainnya juga sekalian, nah itu menurut Anda itu penilaian yang Anda temukan dari lalu atau sebenarnya karena kejadian belakangan ini? Ya kan, saya kan baru melihat agak detail kan baru beberapa bulan. Dulu kan dari sana memantau juga. Ya, dulu kan melihatnya jauh, karena jauh kan tentu informasi-informasi yang detail kan juga tidak saya dapatkan. Informasinya kan umum ya, dan itu juga bisa terdeteksi dari jauh. Tapi kurang lebih ya 5-6 bulan terakhir kan saya intens komunikasi dengan berbagai ragam aktor politik di Indonesia, dan kalau saya saripatikan kurang lebih itu bahasa saya ya, saya membahasakannya kira-kira seperti itu. Bisa salah, tetapi kok rasanya agak, yang saya bilang ini presisinya agak tinggi. Terus Anda juga bilang demokrasi jangan sampai stunting gitu. Nah sekarang nih demokrasi udah stunting belum Mas? No, tidak. Jangan sampai masih ya? Jangan sampai, karena kalau demokrasi mengalami stunting itu konsekuensinya itu antar generasi. Tetapi saya mengatakan demokrasi kita jangan mengalami stunting itu adalah ajakan dan dorongan agar betul-betul kita tidak mengalami stunting demokrasi.
banyak faktor yang menurut saya tidak bisa membuat Indonesia mengalami stunting demokrasi. Karena banyak kekuatan kontrol yang hidup. Meskipun ya kadang mengalami fluktuasi. Tetapi ada pers, ada civil society, ada kelompok penekan, ada anak-anak muda yang melek informasi, ada media sosial, ya kan? Ada juga kelompok-kelompok ormas, OKP, yang semuanya itu adalah elemen-elemen yang bisa menjadi tenaga penjaga bagi demokrasi kita agar tidak mengalami stunting. Tapi sebenarnya demokrasi kita ini udah dinikmati oleh seluruh masyarakat atau hanya memang sekelompok orang aja, Mas? Itu tantangannya, bahwa demokrasi politik kita itu belum sepenuhnya nyambung dengan demokrasi ekonomi. Demokrasi politik yang sehat itu dinikmati sebagai kemakmuran bersama oleh seluruh rakyat. Itulah tantangannya, kan gitu. Dan itu yang mesti dilakukan. Artinya itu sama dengan kritik-kritik yang selama ini muncul, jangan sampai bahwa yang terjadi adalah pertemuan para oligark, kan gitu. Pertemuan yang kurang sedap antara kuasa politik dan kuasa ekonomi saja yang kemudian itu menjadikan demokrasi ini sekedar prosedur agar urusan dan kepentingannya berjalan dengan baik. Balap kencang di depan, tetapi kemudian publik politik secara keseluruhan, rakyat itu kemudian ngikutin jauh dari belakang. Nah, itu poinnya, bahwa demokrasi politik mesti jalan bareng dengan demokrasi ekonomi dan menciptakan kemakmuran bersama yang berkeadilan. Itulah yang namanya di dalam Pancasila sebagai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke Mas, satu lagi sebelum kita akhiri ngobrolnya. Mas Anas ini udah ketum HMI, anggota KPU, anggota DPR, ketum Demokrat, dan sekarang ketum PKN. Next apa lagi Mas target ke depannya baik sebagai pribadi maupun sebagai ketua umum partai? Ketua ranting apa begitu saya nanti pengen dia. Serius Mas? Betul. Enggak, itu kan atribut ya. Itu soal atribut saja. Itu ketum ini, ketum itu atribut. Substansinya bukan itu. Substansinya adalah bahwa peran apa yang bisa dilakukan agar Anas sebagai seorang manusia Indonesia itu bisa menghadirkan manfaat. Apakah itu manfaat itu pikiran, gagasan, atau aksi, atau kalau dalam bahasa HMI namanya amal soleh, dalam bahasa sosiologi namanya kerja kemanusiaan, dalam bahasa umum kita adalah kerja bersama untuk bangsa, hanya semacam itu. Jadi kalau tadi saya menyebut ketua ranting apa, itu kan sama atributnya dengan ketua umum apa, itu hanya soal atribut saja, substansinya bukan di situ. Tapi substansinya adalah, ini juga mengingatkan saya dan spirit teman-teman, bahwa kita tidak boleh berhenti berpikir dan berbuat, hanya itu saja. Kalau berhenti berpikir dan berbuat, berarti ya kita mati di situ. Berarti tidak ada keberanian dan tidak ada harapan. Kalau orang tidak punya keberanian dan tidak ada harapan, itu sama dengan kematian. Oke Mas Anas, terima kasih banyak sudah menjadi tamu saya, teman ngobrol saya di Open Minded pada hari ini. Saya pikir obrolannya ringan-ringan, saya dipaksa untuk obrolan yang berat-berat ini. Ya mudah-mudahan gak kapok ya, kita undang lagi nanti pada kesempatan yang lain. Makasih ya Mas ya, Assalamualaikum. Salam. Ya, kasih.